Bismillah. Ya, sebelum mari kita tabung 5S. Senyum, sabar, salam, sopan, santun. Iman. Happy, happy. Oke, kasih semangat ya. Ya, siapa yang hari ini tidak masuk? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kalian sudah belajar tentang cermin datar ya, di rumah ada cermin datar. Nah, di sini kita belajar tentang bayangannya. Masih ingat pembentukan bayangan pada cermin datar apa? Apa coba? Maya sama besar. Terus datar. Sekarang cermin lengkung. Cermin lengkung itu adalah cermin yang dibuat dari bola, bukan cermin. Tapi melengkungnya ada dua macam. Bisa melengkung ke dalam, bisa melengkung keluar. Itu ya. Yaitu ada cermin cembung dan cermin cekung. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, coba perhatikan ini. Ini apa? Bayangan pada lilin ini bisa menyinari sampai jarak jauh? Bisa. Nah, apa bedanya sinar pada lilin sama sinar pada senter? Bedanya apa? Ini sama-sama sumber cahaya, ya kan? Sama-sama sumber cahaya. Tapi kenapa sinar pada lilin tidak bisa menyinari sampai jarak sejauh kayak sinar pada senter? Senter bisa sampai pojok belakang, bisa sampai ke atas, sampai ke bawah, jauh sekali jaraknya. Nah, sementara lilin tidak. Kira-kira apa yang membedakan? Nah, makanya agar kalian tahu jawabannya apa, mari kita mulai berkelompok ya untuk melakukan percobaan cermin cekung dan cermin cembung. Silakan sekarang berkelompok 6-6 sesuai pembagian yang sudah kita sepakat. Oke, berkelompok. Sekarang kalian silakan melakukan percobaan sesuai prosedur LKP. Silakan dibaca. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Ditulis nama sama kelompoknya ya. Ini ke gua coba. Oke, ya semua, kalian sekarang mencari jarak fokus cermin. Jarak fokus cermin dicari dengan persamaan 1/fokus sama dengan 1/jarak benda ditambah 1/jarak bayangan. Ini adalah persamaan untuk cermin. Nah, jarak fokusnya dicari pakai ini. Caranya gimana? Misalnya jarak bayangannya kalian tadi ketemu berapa? Misalnya jarak bayangan kamu 6 cm gitu ya. Lalu bayangannya ketemu 12 misalnya 12 mm. Nah, kita mencari jarak fokus. Dimasukkan ke rumusnya 1/m sama dengan S-nya ditambah bayangannya 1/12. Nah, caranya pecahan bisa ya. Tapi kan ada ini yang bisa bagikan 12. 12 dibagi 6. 2 kali 1 2, 12 kali 12 1. Lalu ini ditambah 3/12, ini kan dari 1/m. Kalau mencari m berarti dibalik 12 dibagi 3 berapa? 4 cm. Berarti fokusnya ketemu 4 cm. Nah, makanya kalian membuktikan di situ sudah tertera fokus cermin. Apakah yang kalian temukan 4 cm ini sama dengan fokus cermin yang ada di tulisan itu? Oke, sekarang mulai dicari fokusnya. Nah, jadi ini kalau membayangkan lebih besar dari ruang benda, maka sifatnya diperbesar. Kalau itu lebih kecil, berarti nanti ini diperkecil. Nah, bayangan yang terbalik itu ternyata selalu nyata. Jadi bayangan nyata adalah bayangan yang hanya bisa ditangkap layar. Sama mata kita tidak bisa dilihat. Kalau yang bisa dilihat kemarin cermin datar, kita kan langsung bisa lihat dari cermin. Itu bayangan maya. Tapi kalau bayangan nyata harus pakai layar. Berarti ini dua-duanya
Ini adalah nyata. Ini juga nyata. Kalau bayangan nyata itu ternyata selalu terbalik. Ya, jadi nyata itu selalu terbalik. Makanya sifat bayangannya nyata terbalik diperkecil. Satunya nyata. Ya kalau sudah, silakan kita bikin poster dari hasil dari percobaan kamu. Dimulai di sini, langsung kita presentasikan. Oke? Ya, kelompok 1 mempresentasikan hasil percobaannya. Yang atas yang tinggi. Ya. Oke. Ada ke sini. Apa sih gue cari? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Dari hasil pemantauan cermin cekung, apa ada yang mau tanya? Kenapa sifat dari bayangan cermin cekung berbeda-beda? Karena tergantung pada letak bendanya. Dari percobaan tadi terbukti bahwa semakin jauh jarak benda maka semakin jauh jarak bayangan. Nah, oke baik. Jadi percobaan sudah selesai. Tadi kamu sudah mempelajari tentang cermin cekung dan cermin cembung, gitu ya. Tadi saya kan memberi contoh senter sama sinar lilin. Kenapa kok senter bisa menyala lebih jauh daripada sinar lilin? Ternyata di dalam senter ada apanya ini? Ada cermin cekungnya. Iya, jadi cermin cekung tadi sifatnya untuk apa? Memusat. Ya, memusatkan cahaya. Kalau cermin cembung tadi kebalikannya yaitu menyebarkan cahaya. Ya, kira-kira ada yang mau tanya atau sudah paham semua? Sudah ya? Oke, sudah paham. Jadi tadi kesimpulan dari percobaan yang kamu lakukan sekarang. Yang pertama, dari percobaan kalian memperoleh jarak benda dan jarak bayangan ketemu jarak fokus. Nah, jarak benda dan jarak bayangan itu kalian kira-kira ternyata sesuai rumus ruang. Yang tadi kamu tertera di sini jarak benda 40 cm itu ternyata di ruang 2. Dan hasil bayangan yang tepat di 54 cm ternyata ruang 3. Nah, ini ternyata sesuai. Oke ya. Lalu dari penggambaran tadi dari kelompok kalian yang sudah mengerjakan